Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam perkuliahan metode perbaikan tanah. Untuk kali ini saya akan membicarakan terkait dengan rencana pembelajaran semester RPS. Program studi teknik sipil, mata kuliah metode perbaikan tanah, bobot 2 SKS, dosen pengempu Ahmad Fahrurroji STMT, saya sendiri. Di sini untuk mata kuliah metode perbaikan tanah, kodenya KB 47482, bobot 2 SKS, semester 7, untuk waktu pelaksanaan 16 minggu, tanggal penyusunan 19 Agustus 2021. Sini untuk otorisasinya, dosen pengempu saya sendiri Ahmad Fahrurroji STMT, untuk reviewer atau penjaminan mutu Bapak Galih Pribadi STMT, dan Ketua Prodi Insinyur Sahat Sihombing MT. Deskripsi: mata kuliah bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori, konsep, metode perbaikan tanah pada pembangunan sipil dari aspek geoteknik, mengenal berbagai usaha perbaikan tanah, desain, dan metode konstruksi. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, ya antaranya akan dilakukan melalui metode penugasan, course method, dan project-based learning. Penilaian dilakukan melalui uji tulis, penilaian tugas atau produk, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara online dalam jaringan. Untuk pencapaian pembelajaran kelulusan CPL, di sini untuk sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan untuk keterampilan umum, kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanis sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmu dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Untuk pengetahuan, mampu menerapkan prinsip-prinsip peraturan, norma standar, pedoman, manual yang berlaku pada bidang teknik sipil. Untuk keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi, merumuskan, merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi, serta menyelesaikan permasalahan bidang teknik sipil. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yang pertama adalah memahami urgensi dan kontribusi dari metode perbaikan tanah. Yang kedua adalah menguasai konsep, teori, dan prinsip metode perbaikan tanah secara kimiawi. Yang ketiga adalah menguasai konsep, teori, dan prinsip metode perkuatan tanah dan konsolidasi, serta metode yang digunakan untuk mempercepat konsolidasi. Ini bisa dilihat di sini untuk pemahaman sub CPMK-nya. Di sini ada 14 item ya. Kemudian untuk materi untuk pokok pembahasan, memahami urgensi, kontribusi metode perbaikan tanah. Yang kedua adalah menguasai konsep, teori, dan prinsip metode perbaikan tanah secara kimiawi. Yang ketiga, di sini untuk menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip metode perbaikan tanah untuk perkuatan tanah dan konsolidasi. Di sini untuk sub pokok bahasan masing-masing terdiri dari
untuk yang pokok bahasan pertama terdiri dari 2 sub pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang kedua di sini terdiri dari 5 sub pokok bahasan, dan untuk pokok bahasan ketiga ya di sini terdiri dari 7 sub pokok bahasan. Untuk kegiatannya, kegiatan pembelajaran di sini melalui pendekatan student centered learning ya. Kemudian untuk metode strateginya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan ya, course method, dan project based learning. Metode kegiatan pembelajaran daring, online learning, model sinkronus dan asinkronus. Untuk tugas, membuat paper, presentasi paper, analisis kasus, tugas proyek secara kelompok. Untuk penilaian, untuk metode atau teknik, di sini uji tulis, penilaian kinerja, penilaian produksi, dan penilaian sikap. Untuk instrumennya, soal tulis, skala penilaian, dan rubrik. Untuk referensi, di sini ada referensi utama yang terdiri dari 4 buku, dan referensi pendukung yang terdiri dari 2 buku. Ya. Untuk mata kuliah syarat, telah lulus mata kuliah geologi teknik dan mekanika tanah 2. Nah, ini untuk RPS-nya saya akan membagi menjadi 16 pertemuan. Jadi pertemuan ke-1 dan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 akan saya isi dengan materi perkuliahan. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 saya isi dengan materi pembelajaran, dan pertemuan ke-16 saya isi dengan UAS, ujian akhir semester. Di mana untuk pertemuan ke-1 di sini untuk pencapaian pembelajarannya ya, mahasiswa memahami konsep dasar jenis-jenis tanah untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua tentang memahami konsep dasar metode perbaikan tanah. Untuk pertemuan ketiga menguasai teori metode perbaikan tanah secara kimiawi. Pertemuan keempat memahami tahapan perbaikan tanah dengan sistem injeksi. Pertemuan kelima menguasai teori perbaikan tanah dengan bahan kapur kering. Yang keenam, pertemuan keenam memahami konsep perbaikan tanah dengan campuran kimia pabrik. Yang ketujuh, menguasai teori perbaikan dengan campuran semen. Kemudian UTS, pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 kita masuk ke materi menguasai teori-teori perkuatan untuk tanah dengan menggunakan batu dan pasir. Untuk pertemuan ke-10, memahami konsep perkuatan dengan kayu dan cerujuk. Kemudian pertemuan ke-11, memahami teori tipe perkuatan tanah dari dalam. Yang ke-12, memahami konsep teori perkuatan bahan beton retak atau yang dicor di tempat. Kemudian untuk pertemuan ke-13 adalah menguasai konsep teori perkuatan sistem cakar ayam dan pondasi berkaki serta angkur. Untuk pertemuan ke-14 menguasai konsep teori metode percepatan, konsolidasi, dan perbaikan tanah. Untuk pertemuan ke-15, pertemuan terakhir, menguasai konsep teori perbaikan tanah yang dilakukan secara konsolidasi. Kemudian untuk pertemuan ke-16 saya melakukan UAS, ujian akhir semester. Di sini untuk penugasan ya, di sini ada petunjuk tugas. Ini untuk konsep peta konsep daripada pembelajaran metode perbaikan tanah. Ini untuk analisa waktu ya. Untuk metode perbaikan tanah terdiri dari 15 minggu. Untuk 15 minggu untuk materi ya.
eh, dan minggu ke-16-nya adalah UAS. Selanjutnya ini komponen bobot penilaian. Di sini mulai dari persentase kehadiran, tugas 1, 2, 3, 4, UTS dan UAS. Kriteria kelulusan di sini mulai dari E sampai ke A untuk penilaiannya. Dari angkanya dari 0 sampai dengan 4 untuk yang grade tertingginya di A. Untuk petunjuk tugas di sini diuraikan ya terkait dengan tujuan, uraian tugas, waktu, petunjuk teknis, dan kriteria penilaian. Ini untuk lembar penilaian presentasi. Ya, di sini juga ada proses pembobotannya yang terdiri dari kemampuan komunikasi, menguasai materi, kemampuan menjawab pertanyaan, menggunakan media, sikap kepribadian. Ini semua dinilai dalam penilaian presentasi. Kemudian untuk hasil karya tulis juga sama, ada pembobotannya ya. Untuk penilaiannya, yang pertama menggunakan referensi sumber, kedua mendukung teori, yang ketiga tujuan dan komprehensif, yang keempat orisinilitas karya, yang kelima kebaharuan, yang keenam kepraktisan, yang ketujuh kemanfaatannya. Di sini untuk sikap dan kepribadian ini juga saya nilai ya. Di sini ada keaktifan dan partisipasi, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Semua ada sistem penilaiannya. Mungkin sekian RPP dari metode perbaikan tanah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya melalui forum chat, melalui WA, maupun email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.